Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk melanjutkan pertemuan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hak asasi manusia. Sebelumnya kita membahas mengenai sistem parlemen, dan di mana Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan juga menganut sistem ini, yaitu pengaruh ataupun jajahan dari kolonial Belanda. Hingga tahun 1945 Belanda masih mengakui bahwa Indonesia merupakan negara bagian ataupun daerah dari negara Belanda tersebut, sehingga mencoba untuk mengambil alih kembali pemerintahan kita, kan gitu. Maka bentuklah konstitusi yang disebut dengan RIS, Undang-Undang RIS, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Namun dengan perjuangan dari bangsa Indonesia, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan negara kita, mengakui kemerdekaan Indonesia, dan menyerahkan negara Indonesia secara sukarela, sehingga konstitusi kita kembali ke Undang-Undang Dasar, namun belum sepenuhnya kepada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi masih Undang-Undang Dasar sementara. Nah, barulah kurang lebih tahun 1959 kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang telah beberapa kali mengalami amandemen hingga saat ini. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, selain berisi mengenai dasar negara, kemudian sistem pemerintahan, kemudian lembaga-lembaga negara. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar juga mengatur mengenai hak-hak asasi manusia. Karena ini juga diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya kan? Terutama juga kalau kita lihat di dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di dalam pembukaan juga sudah dirumuskan juga bagaimana setiap orang itu memiliki haknya. Ya kan? Dengan apa itu tadi? Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam keamanan negara. Nah, inilah menunjukkan bahwa Indonesia merdeka salah satunya karena ada keinginan dari masyarakat, kemudian
perjuangan masyarakat yang tidak dibatasi. Nah, kadar itu haruslah dijunjung hak asasi manusia. Nah, kita lihat bagaimana perkembangan HAM baik di dunia internasional maupun di Indonesia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Nah, jadi dia berlaku kepada setiap orang, kapanpun, dimanapun, pada siapapun, ataupun bagaimanapun situasinya. Hak asasi manusia ini tetap harus dijunjung tinggi. Dan dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga sudah dinyatakan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Setiap orang berhak untuk mendapatkan penghidupan dan pengajaran. Setiap orang berhak ikut serta dalam membela negara. Nah, ini diartikan bahwa setiap orang tidak boleh menimbulkan konflik ataupun menyakiti ataupun menimbulkan kerugian bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun kekayaannya, seseorang tidak boleh saling menghina, mencaci, atau bahkan menzolimi orang lain dan menganggap dirinya adalah yang paling benar ataupun berkuasa. Kita kan sudah bisa lihat Presiden kemarin memerintahkan Kapolri untuk memberantas premanisme. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi. Saling berhubungan dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Nah, ini sering terjadi ketika di dalam dunia pekerjaan. Banyak hak pekerja yang diabaikan oleh para pengusaha. Misalnya apa? Upah yang murah, kemudian cuti yang sulit untuk didapat. Karena jelas dikatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat penghidupan yang layak. Nah, kalau gajinya hanya 1 juta katakanlah, sementara kebutuhan hidupnya sangat tinggi, dia sudah punya istri ataupun suami, dia sudah punya anak misalnya. Nah, itu. Jadi ini yang tidak boleh dilanggar oleh setiap orang.
Kita harus saling menghargai, menghormati, dan melindungi satu dengan lainnya tanpa membeda-bedakan sara, suku, agama, dan ras. Nah, oleh karenanya, pemerintah atau negara memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak asasi manusia. Jangan sampai negara yang malah bertindak menghakimi ataupun mencederai hak-hak daripada warga negaranya. Nah, dalam terminologi modern, HAM dapat digolongkan menjadi hak sipil politik yang berkenaan dengan kebebasan politik, misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik, seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan. Jadi ada hak yang berkaitan dengan sipil dan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, hak sipil politik inilah yang paling utama harus dilindungi oleh negara. Kan mana situ ada bahasa bahwa hak untuk hidup, kan? Nah, hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan. Nah, belakangan terakhir ini memang tingkat kriminal sangat tinggi, makanya Presiden memerintahkan kepada Kapolri untuk segera melakukan tindakan tegas kepada orang-orang yang ingin mencederai perasaan atau hati nurani setiap warganya. Hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan kesehatan, BPJS gitu. Nah, secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilaksanakan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamlah yang unsur alamiah. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Ada pula menganggap HAM sebagai perwakilan dari klaim-klaim kaum yang tertindas, dan pada saat yang sama juga terdapat kelompok yang meragukan keberadaan HAM sama sekali dan menyatakan bahwa HAM hanya ada karena manusia mencetuskan dan membicarakan konsep tersebut. Dari sudut pandang hukum internasional, hak asasi manusia sendiri dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan biasanya harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis. Sementara itu, pengurangan hanya dapat dilakukan dalam
keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa, dan pecahnya perang pun belum mencukupi syarat ini. Selama perang, hukum kemanusiaan internasional berlaku sebagai lex specialis, walaupun begitu sejumlah hak tetap tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apapun, seperti hak untuk bebas dari perbudakan maupun penyiksaan. Masyarakat kuno tidak mengenal konsep hak asasi manusia universal seperti halnya masyarakat modern. Pelopor sebenarnya dari wacana hak asasi manusia adalah konsep hak kodrati yang dikembangkan pada abad pencerahan, yang kemudian mempengaruhi wacana politik selama Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Konsep hak asasi manusia modern muncul pada paruh kedua abad ke-20, terutama setelah dirumuskannya Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia di Paris pada tahun 1948. Semenjak itu, hak asasi manusia telah mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi semacam kode etik yang diterima dan ditegakkan secara global. Pelaksanaan hak asasi manusia di tingkat internasional diawasi oleh Dewan Hak Asasi Manusia atau PBB dan badan-badan traktat PBB seperti Komite Hak Asasi Manusia, Komite Hak Ekonomi, Sosial, Budaya. Sementara di tingkat nasional, Sementara di tingkat regional, hak asasi manusia ditegakkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia dari Eropa, kemudian Pengadilan HAM antar Amerika, serta Pengadilan HAM dan penduduk Afrika. Konvenen Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Konvenen Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sendiri telah diratifikasi oleh hampir semua negara saat ini. Jadi kita lihat tadi bahwa hak asasi manusia itu ternyata tidak di Indonesia saja yang menjadi contoh, tetapi seluruh negara yang ada di dunia sepakat untuk menjunjung tinggi hak-hak manusia, terutama hak-hak sipil. Nah, makanya adanya pengadilan HAM internasional yang menangani pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Misalnya ada pihak-pihak tertentu yang ingin menambah hutan atau melakukan penindasan kepada kaum yang dianggap lemah. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah, natural right, yang melekat pada setiap manusia, yaitu
yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil dan bidang politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Nah, lihat Magna Carta, Revolusi Prancis, Revolusi Amerika. Nah, bagaimana bentuknya HAM ini? Piagam perjanjian antara Raja John dan Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Carta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintah yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Nah, ini perumusan daripada hak asasi manusia. Kemudian Revolusi Amerika, perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajahan Inggris, disebut Revolusi Amerika. Nah, hal inilah yang membuat Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776. Jadi ternyata Inggris sempat menjajah negara di Amerika. Dan 1776 barulah Amerika Serikat menjadi negara yang merdeka. Jadi harus dilihat dari dua sudut pandang ini dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, sedangkan dalam Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Dan pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan Revolusi Prancis. Pernyataan ini menurut 3 hal: hak atas kebangsaan, kesamaan dan fraternity. Itu persaudaraan. Nah, itulah menunjukkan bahwa seluruh dunia saja menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjunjung tinggi hak-hak setiap orang. Nah, dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan. 4 macam kebebasan itu meliputi kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berbicara, kemudian kebebasan dari kemelaratan, kebebasan dari ketakutan. Nah, 4 inilah di abad 20 menjadi rujukan setiap penguasa dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, jadi 4 macam kebebasan ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. Apakah kita lihat kebebasan untuk beragama? Ya.
Indonesia juga menjunjung tinggi setiap orang berhak untuk melaksanakan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi tidak ada yang namanya pembulian. Nah, kemudian kebebasan untuk berbicara dan berpendapat. Ini sudah diatur dalam konstitusi kita, kemudian dalam undang-undang pers juga sudah ada. Nah, sehingga kita juga sudah menjunjung tinggi kebebasan tersebut. Kebebasan dari kemelaratan. Nah, inilah yang sangat sulit kalau di negara kita. Kenapa? Sumber daya manusia yang tidak kompeten, ditambah lagi lapangan pekerjaan yang sangat sedikit, mengakibatkan banyak masyarakat atau warga yang jauh di bawah garis kemiskinan. Mudah-mudahan dengan teori ini ataupun dengan pendapat ini, nantinya pemerintah bisa memikirkan cara bagaimana menjadikan negara kita menjadi negara yang sejahtera ataupun masyarakat yang madani. Nah, kebebasan dari ketakutan. Nah, jika dia pergi kemana-mana tidak ada yang mengikuti ataupun ingin menyakitinya. Nah, bagaimana perkembangan HAM di Indonesia? Periode sebelum kemerdekaan. Ya kan perjanjian antara raja. Ya, sudah tadi perkembangan HAM di Indonesia. Kita lihat. Sebelum kemerdekaan, pemikiran HAM pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dari sejarah kemunculan organisasi. Itu ada Pergerakan Nasional Budi Utomo 1908, Serikat Islam 1911, Indis Party 1920, Perhimpunan Indonesia 1925, Partai Nasional Indonesia tahun 1927. Lahirnya pergerakan-pergerakan yang menjunjung berdirinya HAM seperti ini tidak lepas dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa pada masa itu. Dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia, Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditunjukkan kepada pemerintah kolonial lewat unsur yang tertulis di surat kabar. Nah, jadi sudah nampak untuk melindungi HAM, sudah ada pergerakan-pergerakan, sudah ada perlawanan. Bagaimana caranya supaya masyarakat naik derajatnya, tidak lagi ditindas. Nah, bagaimana periode setelah kemerdekaan? Perdebatan tentang HAM berlanjut sampai periode pasca kemerdekaan. Nah, pemikiran HAM pada periode ini 45 sampai 50. Pemerintah HAM pada periode ini menekankan wacana untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik mulai didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Nah, periode 1950 sampai 59, periode ini dikenal dengan periode parlementer. Menurut catatan Bagirmanan, masyarakat gemilang sejarah di HAM di Indonesia tercermin dalam 4 indikator HAM: munculnya
partai politik dengan berbagai ideologi, adanya kebebasan pers, pelaksanaan pemilihan umum secara adil dan secara aman, bebas dan demokratis, kontrol parlemen dan eksekutif. Nah, periode 1959 sampai 66, periode ini merupakan masa berakhirnya demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin tidak lain sebagai bentuk penolakan Presiden Soekarno terhadap demokrasi parlementer yang dinilai merupakan produk Barat. Melalui sistem demokrasi terpimpin, kekuasaan terpusat di tangan Presiden. Presiden tidak dapat dikontrol oleh parlemen. Sebaliknya parlemen dikendalikan oleh Presiden. Kekuasaan Presiden Soekarno. Kekuasaan Presiden Soekarno bersifat absolut, bahkan dinobatkan sebagai presiden seumur hidup. Dan akhir pemerintahan Presiden Soekarno sekaligus sebagai awal era pemerintahan Orde Baru, yaitu masa pemerintahan Presiden Soeharto. 96 sampai 98. Pada masa Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi penegakan HAM di Indonesia. Namun janji tersebut mengalami kemunduran pesat pada tahun 70-an sampai 80-an. Setelah mendapat mandat konstitusional dari sidang MPRS, Orde Baru menolak HAM dengan alasan prinsip lokal Indonesia yang berprinsip gotong royong dan kekeluargaan. Kemudian pada tahun 1998 adalah era paling penting yang dalam sejarah perkembangan HAM di Indonesia setelah terbebas dari pengesungan rejim Orde Baru dan merupakan awal datangnya era demokrasi dan HAM yang kala itu dipimpin B.J. Habibie yang menjabat sebagai wakil presiden. Pada masa pemerintahan Habibie, misalnya perhatian pemerintah terhadap pelanggaran HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Lahirnya TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang HAM merupakan salah satu indikator pemerintah era reformasi. Kemudian pemerintah juga ditunjukkan dengan pengesahan tentang salah satu undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pengesahan undang-undang 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Inilah wujud daripada HAM. Nah, juga ada undang-undang hak asasi manusia. Jadi dari mulai Belanda menjajah sampai dengan saat ini, kita tetap mengutamakan hak asasi manusia. Hak kodrati sudah ada sejak lahir yang tidak boleh disakiti, hak untuk hidup, hak untuk bertempat tinggal gitu. Ini yang menjadi PR bagi pemerintah dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia tersebut. Apalagi kan sebentar lagi akan 2024 ya kan, untuk melakukan pemilihan umum kembali, yaitu kepala negara. Nah, mudah-mudahan HAM tetap yang paling tinggi kedudukannya di dalam pemerintahan kita. Baik, demikian untuk materi yang bisa disampaikan, nantinya dapat kita bahas melalui forum e-learning untuk tanya jawabnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.